Attention! This video contains elements of knowledge that are useful for you to fill up your thirst for knowledge. Expected to take a good look at this video, and if you have anything to ask, please comment in comment column or on WhatsApp. This video made from Team 2. Thanks and have a good time watching. Slowly kisses passing by the river. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Widi Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan proses analisis pada tahapan proses, yakni fungsi dan kedudukan analisis semantik pada proses kompilasi. Di sini saya dari kelompok 2 atas nama Devi Widi Anggraini dan beserta nama teman kelompok saya yang sudah tertera di sini. Baiklah, saya akan menjelaskan compiling phase analisa leksikal, di mana di dalam compiler leksikal analisis disebut juga linear analisis atau scanning. Contohnya yakni positian, yaitu sama dengan inisial tambah red kali 60. Statementnya yaitu di atas akan digrup menjadi token-token. Yang pertama identifier, yaitu positian. 2 simbol assignment, yaitu titik 2 sama dengan. Yang ketiga identifier, yaitu inisial. Yang keempat itu operator, yaitu tambah. Yang kelima itu identifier, yaitu red. Yang keenam operator, yaitu kali. Dan yang terakhir itu angka atau digit, yaitu 60. Keterangannya yakni blank space dalam program harus dihilangkan selama proses scanning berlangsung. Selanjutnya, di dalam compiler sintak analisis disebut juga hierarchical analysis atau parsing. Dalam tahap ini, token-token yang telah dihasilkan akan disusun menjadi phrase gramatik dengan menggunakan parse tree, di mana kita melihat bagan pada yang tertera yang saya jelaskan ini, di mana assignment state identifier expression dan dia menurunkan expression identifier red. Dan di sini ada kali dan expression number. Contoh dari yang saya jelaskan sebelumnya, yang token-token. Selanjutnya di sini ada keterangan struktur hierarki dari sebuah program biasanya diekspresikan melalui aturan-aturan rekursif. Di sini inilah tampilan aturan-aturan rekursif tersebut. Selanjutnya, contoh aturan yang digunakan untuk memparsing statement. Positian titik 2 sama dengan inisial tambah red kali 60. 1. Sebaran identifier adalah expression. Yang kedua, sebaran digit adalah expression. 3. If expression 1 dan expression 2 adalah expression, then yang harus dihasilkan oleh operasi-operasi tersebut yakni expression 1 tambah expression 2. Expression 1 kali expression 2, expression 1 juga merupakan expression. Compiling phase analysis syntax. Selanjutnya, kebanyakan bahasa pemrograman mendefinisikan statement secara rekursif seperti contoh berikut. Yang pertama, if identifier 1 adalah identifier dan expression 2 adalah expression, then identifier 1 titik
2 sama dengan expression 2 adalah statement. Yang kedua, if expression 1 adalah expression dan statement 2 adalah statement, then while expression 1 itu statement, if expression dan statement adalah statement. Inilah contoh statement secara rekursif. Selanjutnya, konstruksi untuk mencocokkan tanda kurung buka dan kurung tutup yang melingkupi sebuah ekspresi atau sub expression, atau cocokkan pasangan reserve word begin end dari rangkaian statement. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Alfande dan kali ini saya yang akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Devi Widya Anggraini. Oke, kali ini saya bagian menjelaskan tentang analisis semantik fungsi dan kedudukannya dalam proses teknik kompilasi. Oke. Kita akan masuk ke pengertian dan fungsinya dulu. Analisis semantik adalah proses setelah melewati proses scanning dan parsing. Pada tahap ini dilakukan pengecekan pada struktur akhir yang telah diperoleh dan diperiksa kesesuaiannya dengan komponen program yang ada. Secara global, fungsi dari semantic analyzer adalah untuk menentukan makna dari serangkaian instruksi yang terdapat dalam program sumber. Nah, dalam hal ini kita sudah mendapatkan 2 poin sebelumnya, yaitu fungsi dan kedudukannya. Fungsi analisis semantik pertama yaitu ada di sini. Fungsi dari semantik yakni adalah untuk menentukan makna dari serangkaian instruksi yang terdapat dalam program sumber, sedangkan kedudukannya ada di atas, yaitu proses setelah melewati proses scanning dan parsing. Namun karena membosankan jika singkat sekali, maka kita akan lanjut menggunakan contoh. Nah, di sini ada contoh. Di sini ada variabel dan simbol. Di sini ada variabel A titik 2 sama dengan dalam kurung A ditambah B dikali C dalam kurung C ditambah D. Maka penganalisis semantik harus mampu menentukan aksi apa yang dilakukan oleh operator tersebut. Sebuah proses kompilasi, andai kata parser menjumpai ekspresi seperti di atas, parser hanya akan mengenali simbol-simbol seperti titik 2 sama dengan, tambah dan bintang atau kali. Parser tidak tahu makna apa yang tersimpan di balik simbol-simbol tersebut. Dalam hal ini berarti ketiga simbol ini, yaitu titik 2 sama dengan, tambah dan bintang atau kali ini hanyalah simbol kosong yang tidak memiliki arti. Nah, untuk mengenalinya, maka compiler akan memanggil runtine semantik yang akan memeriksa. Pertama, dia akan memeriksa apakah variabel-variabel yang ada telah didefinisikan sebelumnya, apakah variabel-variabel tersebut tipenya sama, apakah operan yang akan dioperasikan tersebut ada nilainya, dan seterusnya. Nah, dari tadi saya akan menunjuk seperti ini saja. Untuk variabel itu huruf. Nah, operan itu ini simbol dalam aritmatika. Nah, kita lanjut. Fungsi ini terkait dengan tabel simbol. Pengecekan yang dilakukan oleh analisis semantik adalah sebagai berikut. Memeriksa keberlakuan nama-nama meliputi pemeriksaan berikut. Duplikasi. Tahapan ini dilakukan pengecekan apakah sebuah nama terjadi definisian lebih dari 2 kali. Pengecekan dilakukan pada pembagian blok. Nah, pembagian blok ini bisa diartikan dia yang mengamankan apakah ada 2 variabel yang kembar atau tidak. Nah,
terdefinisi. Melakukan penyesuaian apakah sebuah nama yang dipakai pada tubuh program sudah terdefinisi atau belum. Pengecekan dilakukan pada semua tempat kecuali blok. Dan selanjutnya kita akan ke poin B, yaitu memeriksa tipe. Melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian tipe dalam statement-statement yang ada. Misalnya, bila terdapat suatu operasi diperiksa tipe operan. Contohnya, bila ekspresi yang mengikuti instruksi if atau jika, berarti tipe boolean. Akan diperiksa tipe identifier dan tipe ekspresi. Bila ada operasi antara dua operan, maka operan tipe pertama harus bisa dioperasikan dengan operan kedua. Semantik sering juga digabungkan dengan pembangkitan kode antara yang menghasilkan output intermediate code yang nantinya akan digunakan pada proses kompilasi berikutnya. Dan pembangkitan kode antara dan menghasilkan output intermediate code akan dijelaskan oleh kelompok berikutnya, mungkin di 3 atau 4. Dan sekian dari saya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Thank you for watching. See you tomorrow.